Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kemudahan kita untuk menerima ilmu, dan kita berharap insyaallah ilmu yang kita dapatkan ini tentunya bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, handphonenya silakan dibuka Quran. Silakan handphonenya agar barokah ya Allah. Suratnya di Quran, nomor urutnya ke-6. Surat ke-6 itu nama suratnya adalah Al-An'am. Allah yang ribet buka handphone dan Quran, semoga dimudahkan hajat dan urusannya ya Allah. Sudah ketemu Bapak? Surat ke-6 namanya Al-An'am. Ayatnya 160. Surat ke-6 Surat Al-An'am ayatnya 160. Kita baca yuk bareng-bareng. Kita ta'awuz, a'udzubillah dulu sama-sama. Sudah ketemu belum? Sudah, yuk bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Lihat Qurannya, tidak lihat terjemahnya. Man artinya barang siapa. Ja'a itu artinya datang. Tapi di ayat ini maksudnya bukan datang, maksudnya adalah beramal. Tapi karena bentuknya past tense masa lalu, maka kita terjemahkannya barang siapa yang telah beramal atau telah mendatangkan. Bi artinya dengan, al-hasanah artinya kebaikan. Maka barang siapa yang mendatangkan kebaikan atau barang siapa yang beramal kebaikan. Setelah bil hasanati ada huruf fa, bukan pa, tapi fa. Indonesia terkadang huruf F atau fa itu bacanya P. Contohnya Saiful. Jadi panggilannya apa? Saiful. Kemudian ada jin di Quran namanya Ifrit. Tapi terkadang bukan sebutannya Ifrit, sebutannya apa? Nah, makanya ini bacanya bukan pa, tapi bacanya apa tadi? Fa, yang berarti maka. Barang siapa yang telah mendatangkan kebaikan, fa maka, la bagi hu-nya maka baginya, maksudnya kembali ke kalimat sebelumnya, bagi yang berbuat kebaikan. Asyru itu artinya 10, amsa liha lipat ganda. Kesini dulu Jo, tidak lihat handphone sejenak ya. Setiap kebaikan itu pahalanya di Quran Allah lipat gandakan menjadi berapa? 10. Tidak lihat handphone sejenak ya, tidak lihat Qurannya. Menurut ulama, angka
10 ini adalah angka yang paling kecil. Itu setiap kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Ternyata ayat ini adalah ayat yang Nabi Muhammad sampaikan ketika beliau menyampaikan puasa sunnah tengah bulan 3 hari. Namanya puasa apa? Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu 3 hari, tepatnya di tanggal 13, 14, dan 15. Kalau sumber dalil kita adalah ayat ini, maka setiap kita puasa, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi berapa kali lipat? 10. Maka kita berpuasa 3 hari, sebenarnya kita seperti berpuasa sebanyak berapa hari? 30 hari, 1 bulan. Maka kalau ada yang tanya, ada nggak amal ibadah ringan pahalanya seperti berpuasa selama 1 bulan? Ada. Hanya bermodal puasa 3 hari seperti berpuasa selama berapa tadi? 30 hari atau sebulan. Karena setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kedua, Bapak, Ramadan kemarin kita kan puasanya itu sebanyak 30 hari. 30 hari dikali setiap hari dilipat gandakan 10 hari. Maka 30 hari pahalanya seperti kita berpuasa sebanyak berapa hari? 300. 300 hari itu berapa bulan? Ya Allah, yang benar berangkat umroh dia, ya Allah. 300 hari Pak, berapa bulan? 10. Sedangkan setahun itu 12 bulan. Maka kalau begitu sisa 2 bulan lagi. Maka setelah Ramadan diteruskan puasa. Bapak yang bicara di belakang yang ngobrol, mohon maaf Bapak, suara obrolan Bapak masuk ke dalam ya Bapak. Bapak yang ngobrol, mohon maaf, suara obrolan Bapak masuk ke dalam ya. Tuh, sampai mana tadi ngomongnya saya itu? Berapa tuh tadi tuh? Maaf Bapak tidak bicara dulu ya, suaranya masuk ke dalam ya. Tadi kan Ramadan itu berapa hari itu? 30. Setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Jadi berapa? 300 hari. 300 hari sama dengan 10 bulan. Sementara setahun jumlahnya ada 12. Maka setelah Ramadan ada puasa, namanya puasa bulan apa? Syawal. Dikerjakannya sebanyak 6 hari. 6 dikali 10 sama dengan 60. 60 hari berapa bulan? 2. Maka kalau ada yang tanya, ada nggak dalam Islam orang berpuasa setiap hari non-stop selama 1 tahun? Ada. Hanya bermodal puasa Ramadan ditambah puasa Syawal sebanyak 6 hari, seperti berpuasa selama 1 tahun. Dalilnya mana? Ya ini, setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. 3. Perintah sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj awal mulanya jadi berapa pertama kali? Pertama kali berapa? Perintah sholat Pak, pertama kali dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diperintahkan Rasul sama Allah berapa waktu? 50. Kemudian diringankan menjadi berapa? Berapa? 5. Sekarang hitung-hitungan ya. Awal mulanya 50 jadi 5. Dalam sehari semalam itu jumlahnya ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 60 menit. Maka 24 jam dikali 60 menit sama dengan 1440 menit. Dibagi sehari semalam 50 waktu. Maka 1440 menit dibagi 50 waktu sama dengan
28 menit, 8 detik. Maka kalau perintah sholat sebanyak 50 waktu, setiap berapa menit sekali kita sholat? 28 menit, 8 detik kita sholat. Jam 12 sholat. Setelah itu teruskan aktivitas. Setengah 1 kita berhenti dulu, ngapain? Sholat. Setelah itu teruskan aktivitas. Jam 1 kita berhenti dulu, ngapain? Itu meribetkan aktivitas kita. Tapi untuk umat Nabi diringankan menjadi 5. Tapi sebenarnya 5 waktu yang kita kerjakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebenarnya pahalanya seperti mengerjakan selama berapa waktu? 50. Karena setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Sekarang handphonenya dibuka lagi, suratnya kedua. Handphonenya dibuka lagi, suratnya kedua. Surat kedua itu nama suratnya apa? Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayatnya 261. Suratnya Al-Baqarah, ayatnya berapa tadi? 261. Sudah belum? Sudah? Yuk kita baca ya, bareng-bareng, angkat suaranya ya, kita baca ya. Surat kedua Al-Baqarah, ayatnya 261. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Lihat Qurannya ya. Lihat Qurannya. Masalul ladzi, perumpamaan orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan. Bisa disebut sedekah. Bedanya apa sedekah dengan infak? Sebentar yuk ke depan dulu ya. Kalau infak, kita memberikan sesuatu berupa benda, namanya infak. Tapi kalau sedekah, kita berikan sesuatu bukan hanya benda, tapi semua kebaikan. Maka kalau begitu, semua kebaikan itu bisa bernilai apa? Sedekah. Gak harus duit, gak harus barang. Apa contohnya? Raddukas salam sodaqah. Menjawab salam pahalanya adalah apa? Sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Senyum kepada saudaramu juga adalah pahalanya apa? Sedekah. Yadatukal marid sodaqah. Menjenguk orang yang sedang sakit itu pun pahalanya adalah apa? Sedekah. Irsyaduka ila thariq sodaqah. Menunjuki jalan kepada seseorang yang tidak tahu alamat, itu juga pahalanya adalah apa? Sedekah. Dan Nabi mengatakan wa fi qudami ahadikum shadaqah. Hubungan suami istri, berhubungan suami kepada istrinya, itu pun pahalanya adalah apa tadi? Sedekah. Nah, jadi itulah pengertian bedanya antara sedekah dengan apa-apa? Dengan apa? Infak. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih. Benih ini menumbuhkan berapa tangkai? 7. Setiap tangkai berbuah 100. Maka kalau begitu, satu benih menghasilkan berapa ratus benih? 700. Maka pahala kita paling sedikit adalah 10 kali lipat, paling banyak sampai di angka berapa kali lipat? 700.
Kalau di Quran secara khusus sedekah, tapi kalau di hadis apapun pahalanya dilipat gandakan menjadi 700. Ya Allah, semoga kita pulang dari musola, masjid apa masjid ini? Masjid. Semoga kita pulang dari masjid ini semuanya pahalanya di angka 700 kali lipat. Amin ya. Amin. Jadi sama-sama yuk kita ulangi. Pahala paling sedikit berapa tadi? 10. Paling banyak di angka berapa? 700. Nah sekarang pahala ada nggak lebih dari itu? Sebelum bahas lebih, pahala kita ternyata masing-masing beda. Saya teringat dengan sebuah kitab namanya Al-Wiqayah Minal Jin Wasyayatin. Di buku itu Allah mewahyukan kalau di kapal Nabi Nuh ada iblis yang menyerupai manusia. Diusir sama Nabi Nuh, "Ukhruj ya aduwallah, wahai iblis, keluarlah dari kapalku." Iblis bicara begini, Pak, "Dakhaltu li usiba quluba ashabi." Aku datang masuk ke kapalmu ingin ganggu umatmu. Kata siapa tadi? Iblis. Kata iblis, badan umatmu di kapal, tapi pikirannya dan hatinya sama iblis. Sama-sama ya. Badan umatnya Nabi Nuh di mana? Badan umatnya Nabi Nuh di mana? Di kapal. Tapi hati dan pikirannya di mana? Sama siapa? Iblis. Ada nggak khotib sedang khutbah di mimbar, jamaahnya main handphone? Hari Jumat. Ada nggak khotib sedang nyampaikan khutbah hari Jumat, jamaahnya main handphone? Ada nggak? Nah itulah yang saya khawatir. Badannya di masjid, tapi pikiran dan hatinya diganggu sama siapa tadi? Jin. Ada nggak khotib menyampaikan khutbah, jamaahnya nyender merem tidur? Ada yang kayak begitu? Ada. Di daerah mana masjidnya? Nah itulah yang saya khawatir, pahalanya nggak sampai di angka berapa tadi? 700. Tapi saya lihat jamaah pada siang ini pada fokus ke saya semua ke depan, dan saya berharap semuanya pahalanya di angka 700. Amin kan? Amin. Pak, di Cililitan ada orang sedang pengajian antara maghrib sampai isya. Ternyata qadarullah meninggal. Cerita dari putranya, ayahnya setelah maghrib gak pulang sampai isya mendengarkan tahsin Quran. Ayahnya sedang duduk bersandar di tembok. Ketika azan isya dikumandangkan, tiba-tiba qadarullah dia masih bersandar di tembok. Dilihat oleh jamaah yang lain, ternyata ajalnya tiba kala itu. Nah, saya perhatikan dari cerita itu, ayahnya yang meninggal duduknya sedang bersandar atau nyender di tembok. Makanya yang sekarang pengajian duduknya nyender. Udah ya, terus lagi ya. Berapa kali paling sedikit pahalanya? 10. Kemudian sampai di angka berapa tadi? 700. Bapak ulangi saya ya, ucapan saya nih, ulangi saya ya. Ada dalam Islam pahala lebih dari 700 kali lipat. Sama-sama ya. Ada dalam Islam yang pahalanya lebih dari berapa tadi? 700 kali lipat. Biasanya disebut dengan ucapan tanpa batas. Tanpa batas bahasa sekarangnya disebut Nah, ini pahala unlimited. Handphone Bapak dibuka lagi ya. Suratnya 39. Pahala unlimited ini. Berapa tadi? 30 berapa tadi? 9. 39 itu apa Pak nama suratnya? Az-Zumar ya, Az-Zumar. Bisa nggak Pak ayat ini nanti Bapak foto dan simpan buat pegangan hidup kita ya. Berapa tadi itu? 39. Ayatnya ke-10.
Surat 39 nama suratnya apa tadi? Az-Zumar. Ayatnya berapa tadi? 10. Sudah belum? Ya Allah, yang ribet buka handphone dan Quran semoga dimudahkan hajat urusannya ya Allah. Sudah Pak? Sudah belum? Yuk sama-sama yuk kita baca ya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Angkat suaranya yuk. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bapak, lihat yang paling ujung aja Pak. Karena waktu khawatir kalau dijelaskan dari awal sampai ujung waktu. Lihat yang paling ujung kata innama. Ada? Yuk kita baca dari innama sampai hisab bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama sesungguhnya yuwaffa Allah berikan as-sabiruna orang-orang yang apa? Sabar. Sabar ajrahum pahalanya bighairi tanpa hisab. Hisab itu tanpa perhitungan atau tanpa apa tadi? Batas. Ke saya dulu yuk, tidak lihat handphonenya. Jadi pahala paling sedikit sebanyak berapa tadi? 10. Paling banyak umumnya dia angka 700. Sama-sama yuk dihafalkannya. Pahala paling sedikit berapa tadi? 10. Paling banyak di angka berapa? 700. Yang tidak sampai di angka 700 karena diganggu sama siapa? Jin. Pernah nggak lagi sholat bangun dari sujud Allahu Akbar, saya ini zuhur atau asar 2 atau 3 rakaat ya? Pernah nggak alami kayak begitu? Pernah? Nah, jangan bilang sering. Kalau sering berarti harus diruqyah. Gitu ya. Berarti pahala umumnya di angka berapa tadi? 700. Nah, pahala lebih dari 700 disebut pahala tanpa batas atau unlimited. Di Quran dijelaskan surat 39 ayat 10, yaitu pahala apa namanya? Sabar. Makanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Sabar itu apa sih dalam Islam Ustaz? Sabar itu habsun, artinya menahan. Menahan dari luapan emosi, menahan dari apa yang kita inginkan. Yuk ulangi ya. Sabar bahasa Arab habsun artinya apa tadi? Menahan. Menahan dari luapan emosi dan menahan dari keinginan. Itu namanya adalah apa tadi? Sabar. Maka hidup ini harus banyak apa? Sabar. Tutup ya. Tutup surat kedua ayatnya 157. Berapa tadi suratnya tadi? Kedua ayatnya berapa? 157. Ini namanya tematik Quran. Sudah belum? Sudah. Kedua ayat berapa? 157. Maaf, kita bukanya 155 dulu. Surat kedua ayatnya 155. Sudah ketemu belum Pak? Sudah, yuk kita baca ya. Angkat suaranya 155 surat Al-Baqarah. Angkat suara yuk. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu lihat Qurannya tidak terjemah ya. Wawu itu kan dan, setelah wawu la, yang berarti pasti. Dan pasti kami akan
ngujimu bareng-bareng ya. Dan pasti Allah akan memberikan kita apa? Berarti semua manusia pasti akan diberikan ujian. Bahkan di kuburan aja ada ujiannya Pak. Kita lihat Quran dulu ya. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Di kuburan itu ada ujian. Kapan manusia itu hidupnya gak ada ujian, senang-senang aja. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sama-sama, itu surat Yasin ayat 5 bareng-bareng. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Nanti manusia gak ada ujian, hidupnya senang-senang aja kalau sudah masuk ke dalam surga. Maka semua ini pasti diberikan apa tadi Bu? Ujian. Dan ujian kita masing-masing beda. Ada yang ujiannya dengan anak, ada yang ujiannya dengan pasangannya, ada yang ujiannya dengan kerjaannya, masing-masing beda. Di ujung 155 apa Pak? Lihat deh. Wabasyiri, dan beritakan gembira kepada as-sabirin, orang-orang yang apa? Sabar. Siapakah orang yang sabar? Yang 156 Pak, yang di bawahnya. Alladzina, yaitu orang-orang yang, berarti menjelaskan orang-orang yang apa? Sabar. Siapa dia? Idza asobathum musibah, kalau kena apa? Musibah. Kalau yang di awal tadi ujian apa musibah saya jelaskan. Sini dulu, tidak lihat Qurannya yuk. Apa bedanya ujian sama musibah? Sama-sama ya. Apa bedanya ujian sama musibah? Kalau ujian bahasa Arabnya bala, bala itu ujian. Kalau musibah ya ini dengan huruf shad, musibah. Kalau musibah adalah sesuatu yang menimpa kita, umumnya menyakitkan atau tidak mengenakan. Tapi kalau ujian itu menimpa kita, ada yang mengenakan, menyenangkan, ada yang enggak menyenangkan. Tetapi ujian itu ada yang baik, juga ada yang apa? Buruk. Maka duit banyak itu bisa jadi adalah apa? Ujian. Tapi bahasa Arabnya apa ujian? Bala. Jadi bala itu bukannya terigu dicampur apa tuh toge, wortel, itu namanya apa itu? Nah, bala itu ujian, ada yang baik dan buruk. Sedangkan musibah umumnya apa? Yang menyakitkan. Lihat lagi yuk, 156. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciri orang musibah, yang kena musibah, kalau dia kena musibah dia bilang inna lillah. Inna lillahi artinya sesungguhnya kami, kita semuanya ini milik siapa? Allah. Dan terserah Allah memberikan apa ujian kepada kita. Sini deh semuanya, ke depan sini yuk. Ini kan handphone ini milik saya, maka terserah saya mau berikan covernya warna apa, terserah saya. Benar kan nih? Karena kita punya siapa? Allah, maka terserah Allah memberikan kita ujian apapun. Kalau begitu tolong jawab, kita bisa nggak mengatur Allah? Pak, kita ngatur Allah bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ngatur ustaz, kalau ngatur Allah bisa nggak? Ya bisa. Jadi kalau kena ujian, kena musibah, ya udah emang terserah Allah. Inna lillahi, di sini tertulis alladzina idza asobathum musibah. Kalau kena musibah berarti ucapan inna lillahi bukan terkhusus orang yang meninggal. Kita ada musibah nih, ada musibah nih, teman kita sakit, yang dengar berita itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang nyampaikan berita dia belum meninggal. Padahal sebenarnya ucapan inna enggak secara khusus orang yang meninggal, tapi secara umum yaitu orang yang kena apa tadi? Musibah. Sekarang handphonenya dilihat lagi.
yang 157. Yuk kita baca yuk 157. Tadi kan 156, sekarang 157. Yuk sama-sama angkat suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya yuk. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lihat Qurannya apa? 15 berapa tadi itu? 7. Ulaika, mereka itulah. Siapa mereka itu? Ya Allah mudahkan menjawabnya. Siapa mereka itu? Maka orang-orang yang sabar itulah akan mendapatkan sholawat. Bapak lihat Qurannya, terjemahnya. Sholawat itu apa artinya umumnya? Apa tadi? Bisa keberkahan, tapi kita bilangnya ampunan. Bareng-bareng ya. Orang yang sabar itu akan mendapatkan apa? Ampunan. Sini dulu yuk, sama-sama bareng-bareng ke depan dulu ya. Tidak lihat handphonenya Pak. Orang yang sabar akan mendapatkan apa? Ampunan. Tadi orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Maka apa keistimewaan orang yang sabar? Satu, akan dapat pahala tanpa batas. Yang kedua, seumur hidupnya akan diberikan ampunan. Maka punya istri galak, cerewet, maka laki-laki suaminya banyak apa? Sabar. Maka seumur hidupnya dosanya diampuni. Makanya ada tamu ke rumah saya, istrinya galak, dia sharing sampai jam 12 malam Pak. Ya Allah, dia bilang, bagaimana sikap saya Ustaz? Saya mah sabar aja karena pengen seumur hidup saya diampuni. Itu kata lain dari suami yang takut sama istri. Ada nggak di kantor ini suami takut sama istrinya? Banyak. Waduh banyak. Kalau Ustaz ada nggak Ustaz yang takut sama istri? Udah ya. Berarti kalau begitu orang yang sabar itu bukan hanya pahalanya tanpa batas, tapi juga mendapatkan apa? Ampunan. Terakhir dari saya ya. Saya ada hajat lagi ini terakhir ya. Terakhir pembahasannya surat 20 ayatnya 132. Terakhir Pak. Ke berapa tadi suratnya? Ke-20. Ke-20. Saya nggak bawa mobil, bawa motor karena mau langsung nanti. 20. Apa nama suratnya 20? Toha. Sudah belum? Sudah belum? Ayatnya 132. Suratnya Toha, ayatnya berapa tadi? 132. Sudah ketemu Pak? Bapak kita sholawatan dulu yuk bareng-bareng dan cari ada nggak kata Toha. Kita bareng-bareng sholawatan ya. Ada nggak kata Toha? Sama-sama yuk. Sholatullah salamullah yuk ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita susun dari awal ya. Sholatullah salamullah, bukan sholamullah. Sa. Pertama shod, kedua sa. Sholatullah. Kebanyakan orang sholatullah salamullah, bukan shod tapi sa keduanya. Sholatullah salamullah, sholat dan sholawat kepada siapa? Toha Rasulillah. Kedua sholatullah salamullah ala Habib. Nah dari situlah surat Toha. Toha ada pendapat nama lain dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita baca apa nama suratnya tadi? Toha. Ayat berapa? 132. Yuk kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa
nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Sekarang ulangi sampai 'alaiha bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Stop. Lihat Qur'annya tidak terjemahnya. Wa dan wa'mur dan perintahkan ahlaka keluargamu bis sholati untuk mengerjakan sholat. Berarti ada perintah kita sebagai orang tua menyuruh anak-anak untuk apa? Sholat. Setelah kata sholat, lihat Bapak di Qur'annya. Setelah kata sholat ada kata apa di sini? Wastabir. Terjemahannya apa? Apa terjemahannya? Enggak, lihat terjemahannya Pak. Wastabir itu apa? Sabar. Di ujungnya, di tengahnya ada huruf to, bukan ta, to. Ikuti saya ya. Wastabir. Sini saya dulu. Wastabir. Artinya apa? Sabar dalam mengerjakan apa tadi? Sholat. Sekarang saya tanya, di ayat ini kita disuruh sabar dalam mengerjakan apa? Sholat. Sholat itu musibah apa ibadah? Jangan ragu dong, sholat itu ibadah apa musibah? Ternyata kita sabar bukan hanya dalam menghadapi musibah, dalam ibadah pun kita harus apa? Sabar. Ulangi sekali lagi ya. Ternyata sabar itu bukan dalam menghadapi musibah, tapi dalam ibadah juga harus banyak apa? Sekarang saya tanya Pak, nikah itu ibadah apa musibah? Tergantung. La ilaha illallah. Semoga Bapak yang sebelah kanan saya bilang tergantung berangkat umroh dengan keluarganya ya Allah. Pak, memang nikah musibah? Jawab dong, nikah itu musibah apa ibadah? Maka dalam hal nikah aja kita harus bawa apa tadi? Sabar. Tapi di ayat ini tulisan sabarnya dengan sebutan apa? Wastabir. Sekarang tidak lihat handphone dan Quran, ikuti saya ke depan semuanya yuk. Wasbir. Sama-sama. Wasbir. Yang kedua, wastabir. Bareng-bareng. Kalau yang pertama apa tadi? Wasbir. Kalau yang kedua, apa bedanya Ustaz? Kalau wasbir dengan wastabir ada tambahan kok di huruf tengahnya. Kalau wasbir dalam kaidah Arab, bahasa Arab, wasbir artinya adalah sabar. Tapi kalau wastabir artinya adalah benar-benar ekstra sabar. Bareng-bareng ya. Kalau wasbir artinya apa tadi? Sabar. Kalau wastabir benar-benar ekstra sabar. Berarti lebih gede mana tantangan sama pahalanya, wasbir apa wastabir? Dan Bapak menghadapi ustadz yang model begini depan Bapak, wasbir apa wastabir? Saya pun menghadapi Bapak yang model begini, semua jamaah duduknya pada nyender, saya pun wastabir. Ya, semoga ada barokahnya. Saya langsung pamit ya, entah kapan ketemu. Ini Pak, first time, pertama kali saya di sini. Pak Budi WA saya sering ketemu pengajian di Bintaro. Saya biasanya di Senin keempat itu ada jadwal di BSI, Bank Syariah Indonesia, Pusat Tamrin. Cuma karena Seninnya di bulan Desember ada 5, saya WA mereka pengurus bisa nggak diundur jadi Senin ke-5. Alhamdulillah mereka bisa. Jadi saya kepada Allah bisa di sini. Saya dengar Senin pengajian setiap hari apa di sini. Senin pertama saya di XL, Senin kedua di Bank DKI Juanda, Senin ketiga di PLN Indonesia Power, Senin keempat di BSI. Semoga panjang umur sehat tambah rezekinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba saya tes dulu deh. Ada nggak amal ibadah yang pahalanya seperti puasa sebulan penuh? Ada. Puasa apa namanya? Ayamul Bid. Apa yang membuat pahala nggak sampai di angka 700 karena diganggu sama siapa? Jin. Nah, pahala tanpa batas itu apa namanya? Sabar. Ternyata sahabat itu bukan hanya dapat tanpa batas, tapi tanpa dirasakan dosanya diapakan. Nah, apa bedanya wasbir sama wastabir? Kalau wasbir sabar, kalau wastabir
Masya Allah, semoga barokah semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah, anjur, Masya Allah.